Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mahrida, NPM 068. Di sini saya sebagai General Manager dari PT Bulan Sabit, yang dimana yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, dan telah melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau terbesar di Indonesia, yang itu ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 4 pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Lalu yang kedua ada manajemen persediaan itu minimal 20 barang produksi itu seperti apa, dan juga bagaimana proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pencatatan laporan keuangan perusahaan yang saya pimpin ini. Nah, untuk yang pertama, tentunya saya akan menjelaskan mengenai 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Bukan yang pertama, perencanaan, yaitu seperti menyusun rencana produksi, menentukan jenis produk yang akan diproduksi, dan juga merencanakan kebutuhan bahan bakunya seperti apa. Lalu yang kedua ada pengorganisasian, itu seperti mengalokasikan sumber daya yang ada itu secara efisien. Lalu yang ketiga ada pengawasan, itu seperti melakukan pengawasan terhadap proses produksi secara berkala. Lalu yang keempat itu ada koordinasi, itu seperti menjalin kerjasama antara mitra cabang dan juga supplier-supplier untuk memastikan kelancaran proses produksinya. Lalu yang kelima ada pengendalian, itu seperti melakukan pengendalian kualitas produksi secara ketat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang nomor dua, yaitu menjaga kelancaran proses produksi dan memenuhi permintaan pasar, kami telah menerapkan sistem manajemen persediaan sebanyak 20 barang produk, di mana di sini di dalam web saya, ini di dalam inventory, ini produknya ada 20 jenis produk dengan masing-masing persediaan. Nah, untuk menambahkan produk pada web ini, caranya dengan klik new, lalu ini klik saja misal nama produknya yang akan dijual seperti apa, misal. Nah, ini kan dijual, jadi ini harusnya tidak bisa dibeli, karena ini adalah harus dijual. Maka dari itu, yang purchase ini kita matikan centangnya, lalu ini merupakan barang, dan juga ini kita eh, pasang untuk harganya berapa, sales price-nya, harga jualnya berapa. Misal kita kenakan harga jualnya adalah 10.000. Lalu ini kita bisa milih untuk pajaknya berapa, pajak penjualannya, apakah 11%, 0%, atau berapa, terserah. Ini saya menggunakan 11%. Lalu untuk modalnya, itu kita memerlukan modal berapa untuk menjual jus ini. Misal saya membutuhkan modal 5.000. Nah, untuk kategorinya ini bisa kita ganti dengan klik new, lalu membuat kategori baru. Misal ini minuman. Minuman. Lalu save and close. Nah, ini kita kasih kode atau reference, ini misal juice. Juice. Nah, sudah selesai untuk dibuat produknya, lalu kita klik simpan sudah. Nah, ini sudah tersimpan di sini juice. Tetapi ini masih persediaannya masih kosong. Nah, bagaimana caranya kita untuk menambahkan persediaan? Di sini kita sebelum menambahkan persediaan dari produk, kita juga harus membuat uh, bahan bakunya dulu. Bahan baku dari produk jus ini. Misal, saya akan membuat bahan baku dari jus ini, misal buah-buah. Buah, terserah ya, ini buah apapun. Nah, ini kita pencet di purchase, karena ini adalah bahan baku. Jadi, ini hanya bisa dibeli, bukan untuk dijual. Nah, ini untuk modalnya kita masukin, misal 5.000. Sesuai sama yang tadi, kelebihan, ini 5.000.
Lalu untuk purchase-nya itu ada 11%. Nah, di sini kita bisa klik kategori. Ini saya sudah menambahkan bahan baku, jadi kita klik bahan baku. Lalu untuk referensinya kita pilih buah. Seperti itu. Lalu untuk kalau sudah selesai, lalu ini bisa disimpan. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini adalah dari untuk membuat produk jus, yaitu buah. Nah, ini persediaannya masih nol, jadi kita harus membeli kepada mitra atau supplier kita. Nah, selain buah itu untuk membuat jus itu ada bahan baku yang lain, itu misalnya gula. Gula ini batasnya 10.000. Purchase tax-nya 11%. Lalu untuk kategorinya sama seperti tadi, yaitu bahan baku. Nah, kalau sudah selesai ini juga kita simpan, sudah tersimpan. Oh maaf, ini price-nya belum diganti. Nah, jika sudah tersimpan, ini juga gula yang sudah tersimpan. Nah, bahan baku ini sudah tersimpan, jadi kita harus membeli persediaan, karena ini persediaannya masih kosong untuk buah dan juga jus. Nah, caranya adalah dengan klik ke purchase. Nah, lalu kita klik new, lalu kita pilih untuk supplier kita. Misal ada Mayora Indah Tbk, lalu add produknya kita beli buah dan juga gula untuk membuat jus. Misal di sini aku butuh buah 20 20 barang dan ini juga 20. Nah, kalau sudah ini tinggal di confirm order, lalu save product dan validate. Nah, kalau selesai kita ganti ke inventory lagi. Nah, di sini sudah berganti, yaitu persediaannya langsung 20 dan juga gulanya juga 20. Nah, ketika sudah komposisinya itu persediaannya sudah terpenuhi, maka kita membuat produksi dari si jusnya. Klik manufacturing, lalu ini kita buat jus, ini yang tadi kita buat 10 jus dengan komposisi produknya atau bahan baku produknya ini ada buah, tentunya buah, dan juga gula. Misalnya ini buahnya adalah butuhnya adalah 10. Lalu gulanya butuhnya 5. Nah, kalau sudah selesai kita confirm dan produce all. Nah, kalau sudah selesai kita klik lagi ke inventory apakah sudah berhasil bertambah nah ini sudah bertambah untuk persediaan dari jusnya. Nah, setelah selesai melakukan proses produksi, tentunya selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai proses atau siklus penjualan jika menggunakan pembayaran tunai maupun kredit yang dilakukan oleh pelanggan atau oleh konsumen. Caranya adalah dengan klik sales. Di sini sudah ada beberapa customer saya yang telah membeli beberapa produk saya selama dengan kurun waktu yang tertentu dengan total 7 juta sekian. Nah, saya akan mencoba untuk membeli
produk produk baru saya yaitu jus. Misal customer saya yang membeli adalah Ahmed dari Sulawesi untuk keperluan ekspansi bisnis, untuk stoknya mereka yang kita pilih jus. Di sini jusnya, misal mereka membutuhkan dia jusnya adalah 10. Sudah kita klik 10 dan juga kebetulan mungkin si Ahmed ini memerlukan pasokan produk The Box Bites Crispy Balado sebanyak 15. Jadi mereka harus membeli 15 biji ke kita. Nah, kalau sudah, kalau di sini ini untuk merah ini berarti persediaannya habis atau tidak mencukupi. Kita ganti 10 aja. Oh, di sini 10 juga habis. 5 mungkin. Nah, di sini 5 sudah, grafiknya sudah hijau, berarti memang persediaannya mencukupi untuk hanya 5 produk aja yang bisa dijual. Nah, di sini kalau sudah selesai, lalu confirm, lalu create invoice, create draft, dan confirm lagi. Lalu yang terakhir adalah membayar. Nah, di sini saya akan mencontohkan terkait pembayaran secara tunai atau cash. Nah, di sini bisa diganti cash, yaitu lalu create payment. Nah, setelah selesai, maka saya akan menjelaskan terkait prosesnya, di mana yang pertama yaitu melakukan proses pemesanan produk seperti yang saya praktekkan di awal, yaitu dengan meng-create produk apa yang harus mereka beli dan mereka butuhkan seperti apa. Lalu pengiriman barang, kita cek di inventory. Di sini ada 2 pengiriman yang harus dikirim. Kita klik. Nah, di sini ini sudah ready dan harus dikirim. Kita validate. Selanjutnya, di sini kita validate juga. Nah, setelah selesai divalidate, maka semua barang yang itu sudah dikirim. Nah, lalu untuk proses yang terakhir adalah pembayaran yang sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya, saya sebagai General Manager telah melakukan pencatatan laporan keuangan secara teratur untuk setiap transaksi yang telah terjadi di dalam PT saya ini. Itu dapat dilihat pada bagian accounting, lalu configuration, dan sini ada buku besar. Buku besar. Nah, saya sebagai General Manager ini telah melakukan operasional bisnis itu selama 3 bulan, mulai dari bulan Oktober, November, dan Desember. Di sini telah tercatat semua transaksi-transaksi dari selama 3 bulan terakhir. Di sini sudah lengkap sekali terkait transaksi tunai maupun kredit. Di sini ada transaksi kredit, pembayaran kredit yang dilakukan oleh mitra saya yaitu Helwa atau customer saya yaitu Helwa di Kalimantan. Dengan totalnya adalah 79.200 dan juga di sini juga ada pembayaran kredit juga dari Helwa juga Kalimantan sebanyak 270.000. Dan di sini juga ada pembayaran kredit juga sebanyak 450.000. Nah, sisanya ini melakukan pembayaran atau melakukan transaksinya secara tunai ataupun cash. Nah, dari laporan keuangan saya pada 3 bulan terakhir sebagai general manager dengan 3 daerah sebagai ekspansi bisnis saya telah menghasilkan pendapatan bersih sebanyak 11.061.150.000 dengan total piutang usaha saya sebanyak sekian. Lalu
total piutang dagang saya sebanyak sekian, lalu total pembelian PPN sebanyak sekian, hingga harga pokok penjualan saya sebanyak sekian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.